من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويا أيها الحاضرون إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Thomas Likona, salah seorang guru besar dari Universitas Portland di New York, Amerika, mengatakan bahwasanya ada beberapa sebab yang menyebabkan hancurnya sebuah bangsa. Di antaranya, yang pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja dan masyarakat. Kemudian meningkatnya penggunaan kata-kata buruk, kotor di tengah-tengah masyarakat. Kemudian adanya pengaruh yang merusak diri berupa mengkonsumsi narkoba, minum-minuman keras, ataupun pergaulan bebas. Kemudian menurunnya etos kerja di tengah-tengah masyarakat. Lalu semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian lemahnya tanggung jawab terhadap individu maupun kelompok, dan membudayanya kebohongan serta ketidakjujuran, dan adanya rasa curiga dan kebencian antar sesama manusia. Dari 10 hal ini, setidaknya hal ini beririsan dengan fenomena yang telah kita amati mungkin barangkali di tengah-tengah masyarakat, baik melalui media sosial maupun melalui media massa. Kita melihat adanya kekerasan sosial di masyarakat, adanya terjadinya tawuran antar remaja ataupun kekerasan di rumah tangga sehingga memunculkan perceraian. Dan hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Dan hal yang kita khawatirkan dari hal ini adalah generasi-generasi selanjutnya. Akan tetapi hal ini tidak mesti menjadikan kita putus asa atas kejadian atau fenomena seperti ini. Karena dalam referensi umat Islam ada yang kita kenal dengan istilah tawakal. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tawakal merupakan salah satu bentuk dari kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muzammil ayat 9, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Menjadikan wakil, atau menjadikan Allah sebagai wakil. Orang yang menjadikan seseorang menjadi wakilnya berarti dia menyerahkan segala urusan dan tanggung jawabnya kepada orang tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata tawakal itu sendiri di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 30 kali. Dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa tawakal adalah perbuatan hati. Tawakal bukan sesuatu yang diucapkan di lisan, bukan pula yang dilakukan oleh anggota tubuh, bukan juga hanya sekedar wacana dan pengetahuan belaka. Dalam sebuah riwayat yang sama-sama kita ketahui, suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Sahabat ini turun dari ontanya,
kemudian langsung menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Wahai fulan, kenapa engkau tidak menambatkan ontamu?" Lalu si fulan ini menjawab, "Tawakkaltu 'ala Allah." Saya bertawakal kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW mencoba untuk meluruskan pikiran sahabat ini. Kemudian Rasulullah berkata, "Yaqilha fatawakkal 'ala Allah." Tambatkanlah untamu terlebih dahulu, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ilustrasi yang lain, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berjalan-jalan mengelilingi kota. Kemudian beliau memasuki sebuah masjid. Di dalam masjid itu beliau menemui bahwa sebagian besar orang-orang sedang duduk dan santai, tidak bekerja. Kemudian Khalifah Umar bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian tidak bekerja di jam kerja saat seperti sekarang ini?" Kemudian mereka menjawab, "Nahnul mutawakkilun." Kami bertawakal kepada Allah. Lalu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mengatakan kepada mereka, "Innamal mutawakkil man alqa habbahu fil ardi wa tawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'ala rabbih." Sesungguhnya orang yang bertawakal adalah orang yang telah menanam bijinya di bumi, di tanah, kemudian baru bertawakal kepada Tuhannya. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan mengingatkan bahwasanya la yaqudanna ahadukum 'alal amal, innas samaa'a la tumtiru dhahaban wa la fiddatan. Sesungguhnya janganlah di antara kalian itu duduk-duduk tanpa melakukan sebuah amal perbuatan, karena sesungguhnya langit tidak akan menurunkan hujan berupa emas maupun perak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa manfaat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan rezekinya. Sesungguhnya Allah telah menyampaikan urusan, sesungguhnya Allah telah menjadikan segala sesuatu itu mempunyai kadar dan takaran. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang terdapat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Matanya berbunyi seperti berikut, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jadi seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang pada pagi harinya berangkat dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah SAW memberikan ilustrasi sebagaimana seekor burung yang pada pagi harinya pergi meninggalkan sarangnya mencari makanan, kemudian pada sore harinya balik membawa makanan untuk keluarganya dan untuk anak-anaknya. Maka barangkali hal ini juga sudah semestinya kita sadari bahwasanya orang yang bertawakal sungguh pasti akan dicukupkan oleh Allah rezekinya, dan dengan syarat kita berusaha dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya
الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertawakal berarti dia menyadari bahwasanya dirinya sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meyakini bahwa Allah lah yang mengatur segala urusan hidupnya dan Allah juga lah yang memberikan segala rezekinya. Diilustrasikan sebagaimana kita terlahir ke dunia, kita tidak tahu dari rahim mana kita dilahirkan, kita tidak tahu warna kulit apa kita, hitam, putih, kuning, merah dan lain sebagainya. Tetapi kita dan di tempat mana kita akan dilahirkan. Tetapi kita meyakini, kita pasrah dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap lahir ke dunia dan menjalani hidup sebagaimananya. Mudah-mudahan kita bisa tergolong menjadi orang-orang yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan oleh Allah keyakinan dan rahmatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. الصلاة